Padahal pada tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Tapi pihak UGM kemudian bersikukuh. Katanya pada tahun 85 itu sudah ada percetakan bagus namanya Sanur etc. etc. Tapi kan mereka hanya merefer pada percetakan bagus. It could be possible. Saya juga melakukan hal yang sama. Ada percetakan yang bagus, kan begitu. Lalu kemudian dicetaklah lembar pengesahan atau halaman judul tersebut. Kalau halaman judul kayaknya beda ya, lembar pengesahan lah biar kelihatan cakep. Tetapi sekali lagi, lembar pengesahan tersebut itu kata Richmond, jangan-jangan itu bukan Times New Roman, bilangin saya. Saya kemudian melihat ya bisa jadi ya, karena saya tidak bisa membedakan dengan mata telanjang. Sahabat sekalian, ini ada hal yang menarik ya yang sempat saya tunda-tunda membahasnya, yaitu apa yang disampaikan oleh alumnus UGM yang bernama Profesor Tono Saksono. Jadi Profesor Tono Saksono ini ya, sobat era sekalian, ini ahli astronomi yang sering protes mengenai subuh kita, katanya kecepatan, isya kita juga kecepatan. Nah saya juga memang ya kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi misalnya. Arab Saudi itu yang namanya maghrib itu pukul 6:30. Tapi isyanya pukul 8:30. Kalau kita kan memang kecepatannya. Kita nggak pernah lebih dari jam 8 isya itu ya. Tapi bukan itu yang ingin kita bicarakan dari Profesor Tono Saksono yang alumnus UGM juga. Tetapi pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pada tahun 1985 itu belum ada huruf Times New Roman. Karena kan inilah yang menjadi perdebatan antara pihak atau kubu UGM dengan kubu Richmond Sianipar dan Roy Suryo. Richmond yang melihat sendiri ijazah Jokowi terkesima dengan lembar pengesahannya ya, yang tidak pakai ketikan manual, itu kok sudah cakep kali katanya. Yaitu menggunakan font Times New Roman. Padahal pada tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Tapi pihak UGM kemudian bersikukuh. Katanya pada tahun 85 itu sudah ada percetakan bagus namanya Sanur etc. etc. Tapi kan mereka hanya merefer pada percetakan bagus. It could be possible. Saya juga melakukan hal yang sama. Ada percetakan yang bagus, kan begitu. Lalu kemudian dicetaklah lembar pengesahan atau halaman judul tersebut. Kalau halaman judul kayaknya beda ya, lembar pengesahan lah biar kelihatan cakep. Tetapi sekali lagi, lembar pengesahan tersebut itu kata Richmond, jangan-jangan itu bukan Times New Roman, bilangin saya. Saya kemudian melihat ya bisa jadi ya, karena saya tidak bisa membedakan dengan mata telanjang apakah itu Times New Roman atau bukan. Kalau seorang seperti Richmond yang ahli digital forensik pasti bisa. Karena itu ya saya rely on him, ya kan? Jadi saya bersandar pada dia. Nah rupanya ini ada Tono Saksono yang mengatakan bahwa nggak ada, tahun 85 tuh nggak ada Times New Roman, dia bilang. Ya, bagi saya ketika saya bikin skripsi tahun 94 memang nggak ada Times New Roman juga. Karena itu kita pakai skripsi pakai Worcester dan dot matrix, itu tahun 94 loh. Ya, Worcester dan dot matrix. Jadi ya sudah. Nah coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh oleh Tono Saksono ini. Nanti ada videonya ya yang kita bisa tampilkan dari YouTube dia. Jadi saya
mudah-mudahan tidak mempermasalahkan karena saya punya hubungan baik dengan Profesor Tono Saksono. Beberapa kali saya undang di sini ya. Jadi kita ambil sedikit sebagai untuk just to prove ya, untuk membuktikan saja, just to show you ya, menunjukkan kepada Anda. Oke, dari suaramerdeka.com, kesaksian alumni UGM ya. Alumni itu sebenarnya bisa pakai alumni, pakai alumnus juga bisa ya. Tahun 1985 belum ada font Times New Roman karena alumni itu jamak sebenarnya. Suaramerdeka.com, satu persatu alumni Universitas Gadjah Mada bermunculan UGM. Setelah Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar yang kembali mengulik isu ijazah palsu Jokowi, kini muncul Profesor Tono Saksono. Beliau merupakan alumni Teknik Geodesi dari Fakultas Teknik UGM yang lulus 20 Juli 1979. Jauh lebih senior ya dibandingkan Jokowi. Pihaknya juga mempertanyakan ya, Pihaknya juga mempertanyakan font yang digunakan pada skripsi mantan Presiden RI Joko Widodo. Tono Saksono mengatakan bahwa tahun 1984 belum ada PC, belum memasyarakat, operating masih menggunakan sistem DOS. Jadi dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 81 sampai dengan 1991. Belum ada font Times New Roman sampai 1992. Tidak ada. Saya mengalami operating system Windows 31 pada tahun 1992. Kata Tono di kanal YouTube World Twilight Project. Ini yang dia melihat waktu subuh, waktu sholat ya. Dikutip pada tanggal 28 April. Tahun 81 umumnya orang pakai WatchStar. Ini benar ya, saya juga pakai WatchStar. Ini paling canggih saat itu, belum ada font Times New Roman karena itu baru keluar tahun 1992 jelasnya. Pada umumnya orang pakai WatchStar ini sudah paling canggih, percetakan menggunakan dot matrix printer jelasnya. Pihaknya baru mengenal operating system Windows 31 saat 1992. Setelah itu baru mengenal Times New Roman pada tahun 1993. Pihaknya berharap teman-teman keagama seharusnya bersuara untuk menyelamatkan nama baik alma mater. Bukan untuk menyebarkan berita bohong, bukan. Ini mencari kebenaran jelasnya. Ya, ada orang-orang yang sampai di penjara untuk itu. Kasus-kasus seperti ini tidak adil pungkasnya. Jadi yang di penjara itu Gus Nur dan Bambang Tri kan. Kasus penggunaan skripsi milik Jokowi menggunakan font Times New Roman ini terungkap dari penelusuran Rismon Sianipar, alumni Fakultas Teknik UGM, khusus lembar pengesahan ya. Ia mendapat skripsi tersebut dari perpustakaan UGM yang kemudian difoto untuk bahan penelitian. Rismon juga menegaskan bahwa tahun 1985 belum muncul font Times New Roman. Karenanya dia mencurigai bahwa ijazah Jokowi tidak asli. Jadi sekali lagi saudara sekalian ya, yang membela Jokowi ini adalah sebuah metode ilmiah ya. Jadi kita rely on dengan orang yang paham mengenai penggunaan ini. Jadi jangan waton mengatakan iya dan tidak dalam pengertian tidak ada ilmunya ya. Jadi mereka ini ngomong tentu dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan suka atau tidak suka ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Ada videonya sedikit ya. Coba kita dengarkan video cuplikan ya dari Profesor Tono Saksono ini. Silakan. Harus dicatat bahwa Times New Roman belum ada. Oke. Namun font Times New Roman belum dikenal. Itulah sebabnya saya masih menggunakan, kalau nggak salah ya, Arial. Sedangkan ini ini font ini adalah Calibri ya. Saya suka menggunakan Calibri sekarang. Tapi Times New Roman yang seperti inilah yang diributkan oleh Dr. Rismon Sianipar. Tidak mungkin pada tahun-tahun 84, 85 itu orang sudah punya menggunakan Times New Roman. Lihat ini anunya ini, sangat cantik sekali anunya. Ada lekukan-lekukannya ini ada sangat kompleks sekali ini. Kalau algoritma untuk untuk pembuatan font seperti ini sangat kompleks sekali. Karena ini ada buntut-buntutnya seperti ini. Ini adalah hasil pemodelan matematik yang sangat kompleks. Ya itu Dr. Rismon Sianipar itu yang
mendalami yang seperti ini. Buktinya ya, Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata kata Dr. Rismon Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin tapi saya tidak, mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BWT nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu Teknik Geodesis, ST itu Sarjana Teknik ya, dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, cuman jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianipar itu ada klaster seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi ini. Jadi selain ini nomor ini ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya, yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau ini. Kemudian di samping itu juga dekan. Pada saat itu dekannya adalah Insinyur Sutoyo Cokrodhiharjo. Jadi pada saat itu yang mendatangkan ijazah itu adalah rektor dan dekan. Ini tahun kelulusan saya 20 Juli 1979. Ya. Jadi Ya, itu saudara sekalian, itu tadi dari apa? Dari Profesor Tono Saksono. Kalau kita lihat memang ada kesamaan ya. Saya mempertanyakan mengenai apa? Yang namanya materai, tapi ternyata materai ada dia ya. Tahun 79 itu. Tapi ingat ya, tahun 79 materai ada, tapi kalau di ijazah saya nggak ada materainya. Dan tetapi memang nomor itu biasanya memang ada kodenya. Jadi tidak aja nomor cuman 112060 itu enggak begitu. Kalau nomor mahasiswa saya aja misalnya saya masih ingat loh. 70779 garis miring hukum garis miring HK garis miring 13239. Jadi saya masih ingat tuh. Kalau nomor istri saya 13039, ya makanya saya ingat tuh. Jadi 2, saya 2, dia 0 tengahnya. Jadi maksudnya adalah saya adalah mahasiswa UGM ke 70779, 70.779. Saya kira begitu. Kemudian mahasiswa hukum ke 13.239. Nah, jadi memang tidak sesederhana yang kalau kita lihat ijazah sokol yang disampaikan oleh kader PSI kan. Dan mengenai Times New Roman sekali lagi ini memang agak fatal ya ketika kemudian ini ditampilkan baik dalam ijazah Jokowi maupun di dalam lembar pengesahan itu. Nah, inilah yang kemudian membuat Rismon ngotot. Nggak ada Times New Roman katanya pada tahun 1985. Dan diperkuat oleh Profesor Tono Saksono bahwa operating Windows 31 itu baru dikenal di tahun 1992. Kemudian dia sendiri baru memakai Times New Roman 1993. Jadi sekali lagi saudara sekalian, ini satu fakta yang ya rasanya sederhana tetapi memang bisa sedikit memperkuat apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar tersebut. Jadi oleh orang yang juga paham ya, seorang profesor doktor begitu. Sekali lagi dia mengatakan niatnya adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran tentunya. Dan tidak ada niat menyebarkan berita bohong. Ini sekedar perbandingan. Dan dia mengajak alumni UGM yang memang punya ijazah kurang lebih sama pada tahun itu juga membuat testimoni. Salah satunya misalnya penggunaan huruf cantik ya waktu untuk nama. Kalau Joko Widodo kan Joko Widodo cuma ditulis kecil biasa saja. Masa rasanya tidak kompatibel untuk sebuah ijazah. Nah, kalau Tono tadi kan agak
agak walaupun tidak terlalu menonjol tapi kan terlihat tuh ada tulisan indah itu ya. Dicoba. Indah-indah banget sih tidak, tapi bukan tulisan tangan biasa ya. Oke, saudara sekalian, itu sekedar apa yang disampaikan oleh Profesor Tono Saksono ya. Jadi barangkali materai it is not issue anymore karena ternyata Profesor Tono juga ada materainya. Kalau rektor berbeda wajar karena masanya sudah berbeda kan. Kalau zaman Jokowi masih Teguh Yakob dia. Tetapi yang agak masalah itu adalah Times New Roman-nya ya, huruf-huruf cakepnya dan nomornya, nomor ijazahnya. Itu yang menjadi persoalan ya. Nah, Times New Roman itu di lembar skripsinya juga ada. Begitu sobat RH sekalian ya, yang kata Resmond cantik kali katanya ya, baik ijazah maupun skripsi Jokowi itu. Oke. Oke, kita bacakan ya Jepara Hadir Bang RH. Kita tunggu skenario apalagi yang akan dilakukan pejabat UGM and Kunuk JKW. Lembar pengesahan skripsi kok hanya ada tanda tangan pembimbingnya. Itu juga yang dipermasalahkan oleh Dr. Rosyrio. Karena di dalam lembar, tadi saya lihat disertasi saya tuh ya. Lembar pengesahan ya ada semua gitu ya. Di skripsi saya juga ada lembar, saya udah tunjukkan kan pernah kan di lembar pengesahan itu. Semua tanda tangan ada. Jadi tanda tangan dosen penguji ya kan. Kemudian tanda tangan dekan ya kan ada di situ. Dan dekan saya pada waktu itu adalah Dr. Maria SW Sumarjono SHMCL MPA ya. Kemudian saya 1995 buat skripsi pakai WordStar ya. Karena kalau sudah ada operating Windows, orang pakai operating Windows ya. Assalamualaikum Bang RH, alhamdulillah internal UGM mulai berani bersuara, yakin ijazahnya hanyalah abal-abal. Kemudian kita simak kelanjutan skandal besar ini. Negara ini sedang diuji oleh Allah, semoga yang benar akan ditunjukkan dan yang batil akan dimusnahkan insya Allah ya. Teguh Santoso, ijazah ada materi terus hanya ijazah Jokowi yang mengenakan kacamata. Kebanyakan orang menggunakan WordStar atau Lotus Word yang gak ada font yang digunakan dalam ijazah Jokowi dan stempel tidak mengenai baju ya. Jadi yang dipersoalkan Rismond juga, dia melihat bahwa stempelnya itu tidak kena jas hitam itu ya. Jas hitam dari kulit buaya. Kemudian apalagi ya, breaking news, takut dibantai Rismond di acara Rakyat Bersuara iNews. Abimanyu ahli forensik ternak Mulyono mengundurkan diri di menit-menit acara dimulai. Oke. Kemudian saya student informatika RWTH Aachen Jerman masuk 87. Kakak kelas saya baru memperkenalkan Word ya. Dari Tono Anwar boro-boro ada di percetakan ya kan. Tadi entertainment ini profesor gadungan yang berani melawan Pak Jokowi. Oh apa ini punzo. Oke. Anda ini kalau ada orang yang ngomong gak karu-karuan ini, Anda bantah dengan baik ya, tapi jangan bilang dia profesor gadungan, dia profesor benaran ya. Dan banyak karyanya, bahkan ada yang dalam bahasa Inggris mengenai Twilight, mengenai apa istilahnya, ketika fajar ya, Panjar Sodik, fajar menyingsing ya untuk menentukan waktu subuh dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, itu saja ya. Gonjang-ganjing Hasan Nasbi, nanti besok lihat tuh. Saya muat lagi wawancara saya dengan Hasan Nasbi. Intinya ya saya sekedar tidak ingin memojokkan pribadi ya. Tapi maksud saya ini kan pejabat publik dan kemudian harusnya diberhentikan. Mengundurkan diri, saya paham kenapa dia akhirnya tidak cocok pada jabatan itu. Orangnya memang gak cocok, gak enak, agak arogan ya. Tetapi bukan berarti saya punya hard feeling. I have no hard feeling with everybody ya. Saya kira saya even sama Jokowi dan lain sebagainya tidak ada hard feeling. Saya hanya ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, ngomong apa adanya tentang kebenaran dan lain sebagainya, tanpa berharap bahwa saya akan mendapatkan imbalan dari itu semua ya. Kecuali ya imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat diharapkan tentunya.
Itu saja Sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan ada yang dari Fakultas Kehutanan tahun 85 yang mau menunjukkan ijazahnya. Jadi biar bisa head to head. Nah kita kan nggak punya itu yang head to head ya. Yang ada adalah yang agak meragukan ya, yang agak direkayasa, tapi yang secara organik genuine berinisiatif seperti Profesor Tono Saksono, itulah yang kita tunggu ya. Walaupun barangkali belum tentu ada keberanian untuk itu, tetapi paling tidak tetap saja kita menunggu orang-orang yang berani bersuara ya. Tidak membiarkan kondisi ini berlangsung ya begini saja. Begitu Sobat sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat.